Saudara-saudaraku, sebanyak apapun harta yang Anda kumpulkan, sekeras apapun Anda bekerja siang dan malam, jangan pernah berharap menjadi kaya jika masih ada hal ini di rumah Anda. Hal-hal ini tanpa disadari mengundang kemiskinan, mengusir keberkahan, dan menutup pintu rizki yang seharusnya terbuka lebar untuk Anda. Hal-hal ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa merusak kehidupan Anda secara perlahan-lahan. Mari kita ungkap satu persatu penyebabnya, karena bisa jadi di rumah Anda masih ada hal-hal yang membuat malaikat rahmat enggan hadir, membuat rizki tertahan, dan membuat setan betah tinggal di sana. Jangan sampai usaha keras Anda selama ini menjadi sia-sia karena hal-hal buruk yang merusak keberkahan di dalam hidup Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju cahaya Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua saudara-saudaraku senantiasa diberikan kebahagiaan, diberikan rizki yang melimpah, diberikan kemudahan di dalam segala sesuatu, diberikan kesehatan, yang sakit semoga disembuhkan, yang punya hutang semoga Allah lunaskan, yang sedang kesulitan semoga semuanya Allah lancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pelajaran berharga. Pelajaran ini pernah dijelaskan oleh Kiai Muhammad Soleh, yaitu penyebab seseorang menjadi fakir menurut Islam. Hal ini penting bagi kita, karena sebagai seorang muslim, kita tidak hanya diwajibkan untuk belajar ilmu agama saja, tetapi juga untuk belajar bagaimana supaya hidup berkah dan berakhlak mulia agar terhindar dari kefakiran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia dari hal-hal yang besar hingga perkara kecil sekalipun. Masuk dan keluar kamar mandi yang mungkin terlihat sederhana ternyata sangat diperhatikan di dalam Islam. Rasulullah mencontohkan setiap perbuatan dengan hikmah, termasuk tata cara menjaga diri dari gangguan setan yang bisa merusak keberkahan hidup umat Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Kiai Muhammad Soleh menyampaikan, masuk kamar mandi dengan kaki kanan terlebih dahulu dapat menyebabkan kefakiran di dalam hidup. Pernyataan ini ternyata dikutip dari kitab Fathul Mu'in, salah satu kitab rujukan fikih yang banyak digunakan di dunia pesantren. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa tata cara sederhana ini sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam. Rasulullah mengajarkan adab yang benar saat masuk dan keluar kamar mandi. Masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa sebelum masuk dan membaca doa setelah keluar dari kamar mandi. Doa ketika masuk kamar mandi menyimpan makna yang sangat dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Doa ini berfungsi sebagai perlindungan dari gangguan setan yang seringkali berada di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Kiai Muhammad Soleh menuturkan, jika seseorang masuk kamar mandi tanpa membaca doa, maka setan akan menaburkan najis dan kotoran ke tubuh orang tersebut tanpa ia sadari. Hal ini tentu saja menjadi penghalang keberkahan hidupnya. Ketika keluar kamar mandi disunahkan mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat munafik dan jauhkanlah kemaluanku dari perbuatan zina. Doa ini mengajarkan pentingnya menjaga hati dari penyakit munafik dan menjaga diri dari perbuatan keji. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengabaikan adab-adab kecil seperti ini dapat berdampak pada keberkahan hidup, bahkan menjadi salah satu penyebab kefakiran. Di dalam Islam, keberkahan hidup tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi juga dari ketenangan jiwa, kesehatan,
dan juga kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan beberapa hal yang menyebabkan kefakiran pada seseorang. Penyebab utama adalah menumpuk-numpuk dosa, suka berbuat dosa. Kemudian penyebab fakir yang lain adalah tidak mendoakan kedua orang tua. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa tidak mendoakan kedua orang tua dianggap sebagai salah satu penyebab seseorang menjadi fakir. Kemudian yang ketiga, penyebab fakir adalah meremehkan ajaran syariat. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu termasuk ajaran syariat dari Rasulullah. Sementara mendahulukan kaki kanan ketika memasuki kamar mandi dianggap sebagai bentuk tidak melaksanakan ajaran syariat. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan juga beberapa penyebab fakir yang lainnya. Yang pertama adalah membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Jika misalkan sore hari bersih-bersih rumah, kemudian sampah dibiarkan tinggal di tempat sampah dalam rumah, ini bisa menyebabkan kefakiran. Sampah harus segera dikeluarkan dari dalam rumah sebelum tidur malam. Sampah yang dibiarkan menginap di dalam rumah bukan hanya sekedar masalah kebersihan, tetapi juga berpotensi membawa dampak buruk terhadap keberkahan rizki manusia. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan sarang penyakit karena mengundang lalat, mengundang tikus, mengundang hewan yang lain yang membawa bibit penyakit. Jika penghuni rumah sering sakit akibat lingkungan yang tidak bersih, maka biaya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain akan habis untuk biaya pengobatan. Selain itu, rumah yang kotor menciptakan suasana tidak nyaman dan mengurangi produktivitas penghuninya. Mereka yang seharusnya bisa bekerja dengan semangat justru menjadi malas atau terganggu dengan kondisi lingkungan rumahnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi penghasilan dan juga rizki keluarga. Jadi saudara-saudaraku, dengan membuang sampah secara teratur keluar rumah, bukan hanya kebersihan fisik yang terjaga, tetapi juga keberkahan hidup tetap mengalir. Rumah yang bersih akan menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Sementara rumah yang penuh sampah dan kotor dapat menjadi penghalang datangnya keberkahan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah dengan tidak membiarkan sampah menginap adalah bagian dari usaha untuk menghindari kefakiran, sekaligus bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Kemudian yang selanjutnya, penghalang datangnya rizki adalah tidak menutup makanan. Ya, jadi perhatikan ketika malam hari tiba, segera ditutup semua makanan dan minuman yang ada di atas meja. Ditutup dengan apa saja, yang penting tidak terbuka. Tidak menutup makanan adalah kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi memiliki dampak besar terhadap keberkahan hidup. Ketika makanan dibiarkan terbuka, itu rentan terkena debu, kotoran, atau bahkan dihinggapi serangga atau hewan-hewan yang lainnya. Hal ini bukan hanya membuat makanan menjadi tidak higienis, tetapi juga menjadi sumber penyakit bagi yang memakannya. Dalam perspektif Islam, kebersihan dan kehati-hatian dalam menjaga makanan adalah bagian dari menjaga nikmat yang Allah berikan. Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam, tutuplah wadah-wadahmu dan tutuplah bejanamu, karena dalam suatu malam ada suatu waktu di mana penyakit itu turun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi makanan dari gangguan yang tampak maupun tidak tampak. Membiarkan makanan terbuka bukan hanya beresiko terhadap kesehatan, tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat rizki yang sudah Allah berikan. Rasa syukur itu seharusnya diwujudkan dalam bentuk menjaga makanan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penyebab kefakiran yang lainnya yaitu membiarkan rumah kotor dan membiarkan rumah penuh dengan sawang. Jadi tahu sawang ya? Sawang itu sarangnya laba-laba. Nah, rumah yang kotor dan penuh dengan sawang bukan hanya mencerminkan kelalaian para penghuninya dalam menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi penyebab kefakiran di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, kebersihan tidak hanya menjadi bagian dari iman,
tetapi juga penunjang keberkahan hidup. Rumah yang kotor sering menimbulkan suasana yang tidak nyaman, akan menimbulkan energi negatif bagi para penghuninya, sehingga mereka kehilangan semangat untuk bekerja, untuk beraktivitas. Akibatnya produktivitas menurun, dan hal ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga. Rasulullah juga bersabda, setan itu tinggal di tempat-tempat yang kotor dan najis. Hadis riwayat Ahmad. Ketika rumah dibiarkan dalam keadaan kotor, penuh dengan debu atau sawang yang menggantung di sudut-sudut rumah, itu tidak hanya menjadi sarang bagi serangga, tetapi juga menjadi tempat favorit setan untuk berdiam diri. Kehadiran setan dapat mempengaruhi keberkahan rumah tangga, menyebabkan penghuni rumah merasa gelisah, malas, sering bertengkar, sehingga rizki yang seharusnya mengalir lancar menjadi terhambat. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penyebab kefakiran atau kemiskinan yang lain yaitu tidur setelah sholat subuh. Nah ini hati-hati, tidur setelah sholat subuh adalah kebiasaan yang sering dianggap remeh. Akan tetapi dalam perspektif Islam, kebiasaan ini dapat menjadi salah satu penyebab kefakiran. Waktu subuh adalah waktu yang penuh berkah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan waktu subuh dengan baik. Jadi tidur setelah sholat subuh dapat menghalangi kita dari mendapatkan keberkahan dan rizki yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah di hari itu. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah doa Rasulullah untuk semua umatnya, memohon supaya umatnya di waktu pagi diberkahi oleh Allah. Akan tetapi bagaimana kita akan mendapatkan berkah ketika pagi-pagi kita tidur? Nah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya waktu pagi, khususnya setelah sholat subuh. Waktu ini merupakan saat yang penuh dengan rahmat dan berkah. Banyak amal soleh yang dapat dilakukan pada waktu itu, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bekerja, atau melakukan aktivitas produktif yang lainnya. Dengan memanfaatkan waktu ini dengan baik, seseorang akan mendapatkan keberkahan rizki, akan memperoleh kesehatan, akan memperoleh kesuksesan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penyebab kefakiran yang lainnya adalah suami istri yang suka bertengkar, rumah yang tidak rukun anggota-anggotanya. Jadi saudara-saudaraku, rumah tangga yang harmonis adalah salah satu sumber datangnya rizki, sumber keberkahan hidup. Suami istri yang hidup rukun, saling mendukung, tidak hanya menciptakan suasana yang bahagia, tetapi juga akan mendatangkan keberkahan di dalam rizki dan kehidupan mereka. Sebaliknya, pertengkaran yang sering terjadi di dalam sebuah rumah dapat menjadi penyebab hilangnya berkah, bahkan akan membawa kepada kefakiran, kepada kemiskinan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik dalam rumah tangga, karena keutuhan keluarga adalah fondasi kesejahteraan umat Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu berada di antara kalian, dan setan itu merusak hubungan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga adalah salah satu cara setan merusak hubungan suami istri. Ketika setan berhasil memecah belah rumah tangga, keberkahan hidup akan terganggu, berbagai kesulitan termasuk kefakiran akan datang kepada umat manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penyebab kefakiran yang terakhir yang harus dihindari yaitu adanya patung di dalam rumah. Di dalam Islam, keberkahan hidup dan rizki tidak hanya bergantung pada usaha manusia, tetapi juga pada sejauh mana seseorang menjaga rumahnya dari hal-hal yang dapat mengundang murka Allah. Salah satu hal yang dilarang dalam Islam adalah menyimpan patung di dalam rumah. Keberadaan patung, terutama yang menyerupai makhluk hidup, dapat menyebabkan hilangnya rahmat, menyebabkan hilangnya keberkahan di dalam rumah tangga, bahkan dapat membawa kepada kemiskinan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau patung.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa keberadaan patung menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Ketika malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah, maka rumah tersebut kehilangan keberkahannya. Hilangnya keberkahan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hilangnya rizki, tersendatnya rizki. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita hindari penyebab-penyebab yang bisa membuat seseorang menjadi fakir. Semoga kita semua Allah selamatkan, dimudahkan kehidupannya, diberikan kelancaran rizki, diberikan uang yang banyak dari arah yang tidak terduga-duga, diberikan pertolongan Allah min haitsu la yahtasib. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.